Yahrumur riba fi'luhu wa akluhu wa akhluhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Diharamkan riba, mengerjakannya, memakan hasil riba. Sekali lagi, memakan itu bukan hanya secara fisik dimasukkan ke mulut, pemanfaatannya maksudnya. Wa akhluhu, mengambilnya, mencatatnya, persaksiannya, dan hal apapun yang terkait dengan riba. Wa huwa bai'u ahadin naqdain bil akhar nasi'atan aw bi ghairi tafawut. Nah, pengertian riba perlu saya terangkan lebih lanjut ya. Yang nasi'ah itu menjual satu benda dengan satu jenis benda yang sama, emas dengan emas. Meskipun nilai jualnya tidak sama, itu tidak boleh. Makanya ada alat tukar yang namanya uang. Uang dalam bahasa Arab ada dua, an-nuqud, an-naqdun. Ini yang sesuai dengan iktisad Islamnya, iktisad ya, ekonomi, sistem ekonomi Islam. Uang yang di-underline-kan, yang dijaminkan dengan nilai mata uang, nilai tukar atau nilai harga emas atau perak yang kita kenal sebagai dinar dan dirham. Nah, ada al-fulus. Nah, fulus yang kita kenal sekarang akrab dengan sehari-hari, rupiah, dolar, rial, ringgit, rupiah, wa alani wa sahbi. Uang yang dicetak di dalam kertas. Uang yang underline-nya bukan emas. Aslinya. Jadi menjual salah satu yang saya terangkan tempo hari, emas antam, emas batangan 100 gram, itu tidak boleh ditukar dengan emas perhiasan yang nilainya sama, yang otomatis gramasinya, beratnya itu lebih sedikit. Itu ada nilai kelebihan di situ, nilai kelebihan berat, tidak boleh. Hukumnya haram. Termasuk juga jual beli barang yang sama, itu tidak boleh. Perhatikan, kadang entengkan kita di masyarakat. Ini yang bikin gak barokah. Kita punya beras kualitas, apa? 5 kiloan, teman. Beras lemes atau beras bulog yang istimewa lah. Harganya setara dengan beras bulog yang murah, yang pecah itu 10 kilo. Itu tidak boleh langsung ditukar beras ketemu beras, meskipun harganya sama. Caranya untuk menjadi boleh, jual beli, dibeli dulu, dihargai dulu, dikasih uang, baru uangnya diterimakan, transaksi lagi jual. Kok ribet? Justru bukan justru praktis dan tidak ada unsur ghish. Apa ghish itu? Pastinya gini ya, orang itu mencari ar-ribah itu keuntungan. Pasti ada ini secara psikologi. Orang yang punya emas 100 gram antaman logam itu pasti agak kok saya dapatnya lebih sedikit ya, bang. Itu psikologinya itu yang dijaga. Tidak sama dengan barter. Nah, barter dengan barang yang sama yang hukumnya tidak boleh. Barter dengan benda yang lain itu boleh. Ya, itu paham ya? Jadi yang sejenis yang dilarang. Memang ada kemiripan sekali antara jual beli dengan riba. Tapi yang jelas nuker barang, ketemu barang yang dimanakan barter itu diharamkan dalam bentuk jenis yang sama. Caranya bisa ditukar dulu dengan nilai nominal angka, dirupiahkan dulu, atau dibarterkan dengan barang bentuk yang lain. Tidak apa-apa kalau bentuknya.
meskipun pembahasannya tentang riba, dalam kitab ini juga nyentuh bab-bab yang lain. Misalkan haram hukumnya ihtikar. Ini banyak dipraktekkan di masyarakat. Yang ihtikar, nimbun, pelaku-pelaku usaha ini yang bikin nggak barokah pedagang-pedagang sekarang. Nggak mengatakan semua sih, tapi ada pelaku-pelaku yang paham maksudnya nimbun. Tani yang bisa nyimpen, jadi disimpan, diitikar ketika harga mahal itu itikar hukumnya haram ya. Jadi tidak boleh haram hukumnya membeli bahan makanan atau bahkan makanan di saat di saat tertentu dalam karena hukum pasar itu begini, ketika barang banyak harga murah, punya modal banyak dibeli semua disimpan, harga mahal dijual kembali, bukan dalam rangka stocking, stokis center, nyetok itu enggak apa-apa, paham ya? Nimbun, antara nyetok dengan nimbun itu 11-12 beda, tetap hampir sama seperti jual beli, hampir sama, tapi satunya alamatnya surga dan dihalalkan, satunya alamatnya neraka karena diharamkan. Hati-hati betul. Nyetok itu halal. Rasulullah biasa membeli belanja istrinya, ya, ketika di Madinah, istri beliau di Madinah banyak, ya, itu membelanjakannya ngasih belanja tidak kayak kita bulanan atau harian atau pekanan. Rasulullah ngasih belanja itu langsung setahun. Total berapa istrinya kebutuhannya dalam setahun dikasih langsung. Jadi istrinya yang mengelola selama setahun. Coba praktekkan kalau mau ikut sunnah Rasul. Kenapa mian belanja sebulan 2 juta, mungkin per bulan beli mian 4 ekor juta, kena gitu setahun sudah. Insya Allah bulan teman beli emas. Minta boleh coba. Itu beda ya antara nyetok dengan nimbun. Nah, maksudnya apa yang membedakan? Nimbun itu maksudnya numpuk harta, nunggu harga mahal baru dijual. Kalau nyetok agar kebutuhan terpenuhi dalam waktu tertentu. Terus tidak semua jual beli yang pada hukum dasarnya itu halal itu menjadi halal karena ada sebab yang mengharamkannya. Tapi pada prinsipnya, pada umumnya jual beli itu hukumnya halal, riba pada umumnya hukumnya haram. Mencari keuntungan dengan cara riba itu hukumnya haram, mencari keuntungan pada jual beli itu hukumnya halal. Tapi ada batasan-batasan tertentu, jual beli pun diharamkan. Apa contohnya? Naha Rasulullah an bai'il rad. Nabi melarang jual beli yang menimbulkan atau berpotensi ada unsur tipu daya. Inilah kenapa mazhab Syafi'i yang mutasyaddid mengharamkan jual beli online. Saya nggak ambil pendapat itu. Nggak beli jual, nggak bisa pemesan online saya. Yang mutakhafif membolehkan. Karena apa? Ada unsur potensi untuk ditipu dan menipu. Saya berapa kali, tidak satu kali pesan online, gambarannya tidak sesuai ekspektasi. Gambarnya ganteng sekali, bagus sekali. Pesan baju, wah cantik sekali gambarnya. Datang-datangnya baju anak. Mau dikembalikan rugi di ongkos. Itu ada dalam mazhab Syafi'iyah yang cabang lain yang mutasyaddid mengharamkan jual beli online karena tidak ada kemungkinan potensi besar untuk ditipu dan menipu. Tapi sekali lagi bai'un salam itu boleh. Tahu bai'un salam? Jual beli inden. Jual beli inden itu boleh. Mesen. Ya kan sama, itu bai'un salam. Jadi saya lebih karena memang kalau wilayah fikih wilayah ketika ada sangat lazim, sangat lumrah terjadi perbedaan pendapat. Ambil yang paling cocok lah, paling sreg di hati. Contoh lagi yang haram-haram menjual
barang yang harusnya kering dalam kondisi normal dijual dalam kering kok dijual basah, itu tidak boleh karena berpotensi rusak. Jual beli dengan harga di bawah harga umum UMR, apa kan ada HIT itu ya, harga eceran tertinggi, terendah apa tertinggi? Tertinggi ya. Itu kita tidak boleh melewati link itu. Kalau tertinggi berarti harga maksimalnya itu. Kalau terendah kan ada harga terendah. Itu tidak boleh kita jual lebih murah dari itu karena akan merusak pasar. Dan Nabi pernah suatu waktu harga-harga barang kebutuhan pokok di Madinah itu melonjak drastis. Nabi diminta oleh sahabat untuk kayak sekarang ini menentukan harga pasar. Nabi tidak mau. Enggak. Ya. Yang dilakukan Nabi itu karena hukum pasar itu begitu. Kalau harga barang banyak otomatis harga turun. Pembelinya banyak terhadap satu barang, harga itu akan otomatis semakin naik. Itu hukum pasar. Yang bisa kita lakukan itu seperti yang Bulog lakukan, operasi pasar. Jadi jangan menekan harga, jangan dipaskan harga harus sekian. Ya, tapi digelontor barang. Beras mahal sekarang. Gelontor beras dengan banyak. Otomatis harga barang akan turun. Ada pertanyaan tentang ini? Cukup ya. Saya tidak perlu merinci tentang bentuk-bentuk riba yang diharamkan, tapi intinya itu sudah. Ini terkait dengan riba. Soalnya kan sangat berkembang sekali di kalangan kita ya, sebagai PNS terutama, yaitu sering mengambil uang dengan jaminan SK. Terus uang itu dipergunakan untuk biaya sekolah, biaya makan, dibelikan barang, berupa sepeda ataupun mobil. Hukumnya bagaimana itu Ya. terkait dengan bank? Kita perlu membedakan antara riba dengan bunga. Sekali lagi perlu membedakan. Ada interseksi atau interseksi. Ini bulatan hukum riba, bulat haram hukumnya. Ini riba. Itu ada interseksinya begini. Tapi tidak 100% sempurna. Ada irisannya. Ada irisannya. Nah, kayak bu matematika ada irisannya. Ya. Nah, ketika contoh ini ya, hampir sepakat ulama fikih, fuqaha ya, bahwa kita ini ada anggota 10. Ayo kita bikin koperasi simpan pinjam. Ya. Kita iuran setiap bulan 100 ribuan. Setiap anggota berhak untuk minjem berapa kumpulnya uang. Dengan persyaratan pinjamannya itu kena bunga 10%. Tapi bunganya itu misalkan disepakati 10% oleh anggota, bunganya itu dikembalikan kepada anggota SHU. Itu enggak apa-apa, sepakat ulama enggak apa-apa. Karena itu riba. Riba itu keuntungan. Riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa harrama riba yurbis sadaqat. Kalau riba itu difiilkan, fiil itu bagus, maksudnya fiil itu yurbi, Allah meribakan sedekah, melipat ganda. Riba itu makna dasarnya, lafadz katanya itu melipat gandakan keuntungan. Makanya haram, jelas haram mutlakon ketika transaksi yang paling sering saya pantau itu bank harian. Ketika pilot tidak kuat bayar, kena penalti, bunganya dibungakan. Sudah bunga dibungakan, kena penalti. Tahu penalti apa? Apa? Denda atas keterlambatan angsuran. Itu sudah jelas-jelas. Yurbi itu melipat gandakan. Allah yang melipat gandakan sedekah. Dalam Al-Quran wa yurbis sedekah. Yurbi itu fiilnya. Paham ya? Jadi ada ulama yang menyampaikan, salah satu guru saya, kalau hanya 2% pinjamannya maksimal 2% per bulan, bukan per tahun. Kan berarti kalau per tahun kan 24
20, iya, tinggi sekali itu sudah. Jadi kalau tenornya di atas 1 tahun biasanya nggak sampai segitu. Tapi yang tenornya pendek-pendek itu biasanya agak tinggi. tinggi sekali. Nah, itu tidak apa-apa menurut beliau. Nah, kalau saya lebih hati-hati. Maksud hati-hati itu begini. Kalau seandainya kita memproduktifkan pinjaman itu, silakan. Tapi kalau dikonsumtifkan, biasanya itu ciri-cirinya sudah nembus di angka 2%. Dan nilai rupiahnya itu bukan dalam rangka penyetaraan nilai penurunan rupiah yang kita kenal sebagai inflasi, nilai tukar penurunan nilai tukar mata uang, tapi lebih kepada penghasilan yang ingin dilipat gandakan dalam pemberi utang. Ya, pemberi utang pastinya dia mikir, saya kalau pegang uang itu saya bisniskan kan dapat sekian, jadi saya pinjamkan ke dia kesimpulan baik perorangan maupun lembaga saya harus menghasilkan sekian. Pasti itu sudah, karena hukum manusia itu yang tidak boleh. Saya menggantungkan penjelasan saya seperti ini karena memang ada irisan di mana riba itu jelas haramnya, bunga itu masih remeng-remeng. Ada yang jelas-jelas haramnya, paham? Kalau jelas-jelas haram, bunga berbunga ya, itu kena penalti. Ya gini, yang jelas diharamkan jual riba itu yang ditransaksikan di pertama dan keuntungannya sudah disebut di awal. Sama-sama mencari keuntungan, qardun mudharabah